Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ahmad Kadiman. Hari ini kita akan bahas toleransi beragama. Di Indonesia terdapat banyak agama, juga aneka ragam suku bangsa, bahasa, dan budaya. Semua ini adalah salah satu jenis kekayaan yang tidak ternilai harganya bagi bangsa kita. Oleh karena itu sangat penting menjaga dan memelihara sikap hubungan baik antar umat beragama di negara Indonesia. Kita menyebutnya dengan istilah tasamuh atau toleransi. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti sabar dan menahan diri, tenggang rasa, dan tepos liro. Toleransi juga dapat berarti sesuatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindarkan masyarakat dari terjadinya sikap membedakan pihak tertentu karena adanya alasan perbedaan atau diskriminasi, walaupun perbedaan itu adalah suatu kenyataan. Sedangkan toleransi beragama adalah sifat atau sikap saling menghargai antara umat yang berbeda agama, memperkenankan masyarakat untuk dapat beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing, bukan mencampur adukan antar ajaran agama. Hal ini didasarkan atas suatu kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia mempunyai kecenderungan untuk sendiri dan merefleksikan kediriannya, dan sebagai makhluk sosial, manusia diwajibkan untuk mampu berinteraksi dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam bermasyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengan dirinya, termasuk yang berbeda agamanya. Dalam Quran surat Al-Kafirun surat ke-109 ayat 1-6 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun diturunkan secara keseluruhan untuk menjawab tawaran dan ajakan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka antara lain Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka mengatakan, hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama setahun dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Jika ternyata yang engkau bawa lebih baik dan bila ternyata yang ada pada kami itu lebih baik, maka engkau mengikuti kami dan engkau pun melibatkan diri di dalam agama kami. Lalu Nabi menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menyekutukannya dengan selainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini sebagai balasan atas ajakan mereka. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Masjidil Haram yang saat itu sedang berkumpul para pembesar Quraisy. Nabi berdiri di hadapan mereka membacakan surat Al-Kafirun ini, sehingga mereka berupaya mengubah siasat dengan melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para pengikutnya, sehingga Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Dalam surat Al-Kafirun ayat 1-2, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya bukan apa yang disembah
disembah orang-orang kafir karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak, sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri. Dalam ayat 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pernyataan yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Pada ayat 4-5 ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdian. Artinya apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah. Cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan cara ibadah orang kafir berdasarkan hawa nafsu. Melalui surat ini Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Pada ayat 6 dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Demikian materi singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.